Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materinya sujud sahwi. Islam dalam melaksanakan suatu ibadah memberikan kemudahan bagi umatnya, termasuk dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Islam juga memiliki jalan keluar dalam konteks beribadah. Salah satunya adalah ketika seseorang lupa dalam rakaat sholatnya. Apabila dalam melaksanakan sholat terdapat gerakan yang tertinggal, maka kita bisa melakukan sujud sahwi. Ada hal-hal yang mungkin dilupakan dalam sujud sahwi. Dalam melaksanakan sholat mungkin ada hal-hal yang dilupakan, misalnya lupa melaksanakan yang fardu. Jika yang dilupakan dan itu fardu, maka tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Jika orang telah ingat ketika ia sedang sujud sahwi, sedang sholat, haruslah cepat-cepat ia melaksanakannya. Atau ingat setelah salam, boleh juga. Sedang jarak waktunya masih sebentar, maka wajiblah ia menunaikannya apa yang terlupakan. Lalu sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud sunnah karena lupa. 2, lupa melaksanakan sunnah abad. Jika yang dilupakan itu sunnah abad, maka tidak perlu diulang lagi sholatnya. Yakni kita meneruskan sholat itu hingga selesai. Dan sebelum salam kita disunatkan sujud sahwi. Sunat abad itu diantaranya 1, membaca tasyahud awal. 2, membaca sholawat pada tasyahud awal. 3, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. 4, membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir dalam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, lupa melaksanakan sunnah hayat. Jika orang yang terlupakan jika yang terlupakan itu sunnah hayat, maka tidak perlu diulangi apa yang dilupakan itu dan tidak perlu sujud sahwi. Lafaz sujud sahwi itu subhana man la yanamu wa la yashu. Apa saja sunnah hayat itu? 1, mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika berdiri dari ruku. 2, meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika sedekap. Yang 3, membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram. Kemudian membaca ta'awud. 5, membaca amin sesudah membaca Fatihah. 6, membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat permulaan, rakaat pertama dan kedua sehabis membaca Fatihah. Yang ke-7, mengeraskan bacaan Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya, dan subuh selain makmum. Yang 8, membaca takbir ketika gerakan naik turun. 9, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Kemudian yang ke-10, membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku dan membaca doanya. Yang ke-11, meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk bertasyahud awal dan akhir, dengan membentangkan yang kiri dan menggenggam yang kanan kecuali jari telunjuk. Yang ke-12, duduk istirahat dalam sebuah duduk sholat, dalam semua duduk sholat. Yang ketiga, duduk tawarruk atau bersimpuh pada waktu duduk tasyahud akhir, membaca salam yang kedua. Yang ke-15, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua. Jadi
Tata cara sujud sahwi, sejumlah hadis dan para ulama bersepakat bahwa sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali sebelum salam. Seberapapun kesalahan dalam sholatnya, sujud menurut sunnah dilakukan di dalam salam. Kapan itu dilakukan? Setelah tahiyat akhir sebelum salam. Sujud sahwi merupakan ibadah yang juga ada di dalam Islam. Sujud sahwi dilakukan karena ada yang lupa dalam gerakan sholat. Sujud sahwi yang dilakukan gunanya sebagai pengganti gerakan sholat yang terlupakan. Kata syahwi merupakan kata serapa dari bahasa Arab yang memiliki arti lupa atau lalai. Menurut fikih, sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelahnya karena ada kekurangan. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik, ya, Ustadz sudah banyak disampaikan tentang sujud sahwi, nggih? Ustadz yang pagi hari ini banyak sekali sudah memberikan informasi tentang sujud sahwi. Oke, ada pertanyaan mungkin dari pendengar, monggo nggih? Cak Ning nyape tako, silakan ya 5462961 Ustazah Nursia, nggih. Ya, Disampaikan Ustazah Nursia tadi sujud sahwi itu dilakukan ketika terdapat keraguan dalam sholat. Keraguan dalam sholat ini artinya bisa ragu-ragu, lali, ya. Ustazah Nursia. Jadi lupa. Jadi sujud sahwi dilakukan ketika terdapat keraguan dalam sholat, seperti ragu jumlah rokaat atau bacaannya. Nah, keraguan dalam sholat ini bisa saja disadari sebelum salam maupun setelah salam. Nah, betul. Disampaikan tadi bahwa Rasulullah SAW pernah lengah dalam sholatnya. Kemudian beliau mengerjakan sujud sahwi dan menetapkan beberapa hukum bagi umatnya. Dan ini disampaikan dalam kitab Fiqh Sunnah, di mana disampaikan juga bahwa waktu sujud sahwi itu dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah salam. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam jika lupa tasyahud awal atau kejadiannya itu ketinggalan wajib sholat. Ustazah. Nah, kemudian ragu dengan jumlah rokaat sholat yang sudah dilaksanakan, sedangkan sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, ya, itu terjadi penambahan dalam rokaat salat, terjadi penambahan gerakan dalam sholat, ragu dalam sholat, dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Nah, ini ada pertanyaan dari pendengar, Ustazah. Kapan seseorang itu melakukan sujud sahwi? Tadi sudah disampaikan ya. Kemudian bagaimana tata cara sujud sahwi? Ini ada Ning Marsi, nggih, matur nuwun Ning Marsi wonten Gedangan Sidoarjo. Ada 2 pertanyaan, tidak apa-apa dijawab, mungkin ini tadi kelewatan ya. Tentang kapan seseorang itu melakukan sujud sahwi dan bagaimana tata cara sujud sahwi. Monggo Ustazah dijawab pertanyaan dari Ning Marsi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tata cara sujud sahwi didahului dengan takbir. Sebagian ulama berpendapat wajib untuk mengucapkan takbir sebelum mengerjakan sujud sahwi, yang dilakukan sebelum atau setelah memberi salam. Yang kedua, dilakukan seperti sujud biasa, sujud yang pada umumnya kita lakukan pada sholat fardu atau sholat sunnah. Apabila lupa, dianjurkan untuk mengulangi kembali. Untuk pengulangan sujud itu biasa, pengulangan rokaat itu yang fardu sholat biasanya itu. Rukun sholat yang tertinggal itu harus menambahi rokaat. Sedangkan untuk sunnah abad
Dan sunnah hayat itu tidak pakai pengulangan rokaat. Kita harus sujud kembali, sujud sahwi. Tapi untuk yang fardu kita menambahkan rokaat seperti tadi, tidak membaca Fatihah pada tiap-tiap rokaat, ruku itu diusahakan supaya tidak lupa itu kita tumaknina. Iya. Ada jeda waktu sholat itu, setiap gerakan sholat itu di mutan. Supaya nggak lupa itu fokus ya Ustazah ya, nggak usah mikir kemana-mana ya Ustazah ya. Kalau Nanti. itu nggak bisa, kita itu Iya. kebanyakan bercabang mikirnya itu. Tapi kalau Iya. ke Allah katanya nggak boleh bercabang Ustazah. Iya. Fokus. Diusahakan waktu takbiratul ihram itu kita sudah ingat. Iya. Setelah takbiratul ihram biasanya mikir, ini mau kemana? Diusahakan waktu pertama takbiratul ihram kita sudah mengingat. Kalau seandainya nanti di pertengahan ada yang lupa, itu sudah manusiawi. Manusiawi ya Ustazah ya. Iya. Nah itu tadi pakai sujud sahwi ya. Jadi kalau misalnya Iya. sholat, ada tips juga nih sholat ya. Kita kalau sholat menghadap Allah, kan kita Iya. memang fokusnya hati kita, pikiran kita semuanya tertuju kepada Allah. Betul ya Ustaz Iya, ya. betul. Jadi itu Iya, betul. makanya dikonsentrasi. Nah dengan konsentrasi ini mungkin begini Ustazah, supaya tadi nggak kelalen nih loh Ustazah ya, Iya. supaya nggak lupa itu bacaannya. Mungkin kita membacanya itu dengan khusyuk, dengan benar-benar fokus membaca ya, Betul. membaca ayat-ayat Iya, yang dalam sholat. membacanya itu kalau ada yang dimengerti maknanya itu Iya. biasanya kebanyakan tidak lupa. Pada awal kita takbir, Iya. terus baca iftitah inna sholati. Wa nusuki Itu kalau kita wa sudah mahyaya. ingat, J. artinya pasti Iya. insya Allah tidak lupa. Betul ya, iya. Tadi disampaikan manusiawi memang ya. Kadang-kadang Iya, ada yang betul. kepikiran, misalnya anaknya belum pulang gitu kan, Iya. misalnya suaminya Iya. hilang gitu kan, kepikiran beo. Iya. Iya. Jadi masih harus fokus ya di Iya. dalam sholat supaya itu tadi nggak Nggak sholat lali. aja pikirannya bercabang-cabang. Sholat Ustaz dihusukkan, curhat kita ya, husu, Ustazah. kita memang betul-betul sudah husu. Digoda lagi. Inci. Ya itu namanya apa ya? Kadang godaan ya itu ya, Ustaz ya. Iya, Ustazah? betul. Itu godaan di saat Betul. kita sholat gitu. Jadi kadang-kadang nggak konsen, ada aja yang dipikir. Iya. Terus habis itu bercabang ya, nggak konsen sampai Iya, lali betul kape. Sampai lali Iya. kape. Kadang-kadang bacaannya aja lupa gitu karena banyak pikiran Iya. gitu kan. Iya, kalau ada urusan yang harus diselesaikan, lupa bacaannya itu, wes. Iya. Rokaatnya juga terkadang. Kalau misalnya lupa bacaannya kan diulang lagi nggak apa-apa kan Ustazah ya? Kalau bacaannya yang bukan tadi, yang bukan fardunya, Nggih. nggak usah diulang. Seperti kita membaca tasyahud awal, tidak usah diulang rokaatnya. Kita tetap sujud sahwi di akhir nanti, di akhir sholat. Enggak, Tapi kalau untuk fardunya yang rukun itu kita mengulang, lupa rokaat. Ini sudah dapat 2 atau masih 1 rokaat tadi atau gimana? Itu diulang penambahan rokaat gitu. Iya. Ya. Kalau misalnya dia baca surat, terus dia tuh lupa gitu kan? Kita lupa baca surat ya di dalam sholat itu. Surat pendek. Iya, surat pendek. Kalau surat Al-Fatihah itu termasuk rukun, termasuk fardu. Kita mengulangnya lagi. Tapi kalau lupa baca surat-surat pendek setelah Al-Fatihah tidak apa-apa, tidak mengulang rokaatnya. Tidak pengaruh. Tapi kalau surat-surat pendek. yang fardu tadi, misalnya Al-Fatihah itu kan nggak ngulang rokaatnya juga kan? Ngulang? Nggak, Kalau kan? yang fardu itu termasuk rukun sholat itu. Jadi yang diulang. rukun sholat. Kalau misalnya kalau gini. Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Kalau lupa baca Al-Fatihah kita mengulang, menambah rokaat.
Menambah seperti rokaat. Al-Fatihah. Kalau Iya. mengulang nggak boleh. Kalau misalnya ya di tengah-tengah lupa, terus diulang lagi di awal, nggak boleh. Kalau yang Al-Fatihah gitu ya, harus tambah satu Iya, rakaat gitu. menambah rokaat kalau Al-Fatihah. Tapi Hmm. untuk surat pendek untuk rokaat pertama, kedua kita lupa, Mm-mm. tidak dianjurkan untuk menambah rokaat, tapi kita sujud sahwi. Ya, itu pentingnya kalau jika lupa ya. Nah, Ustazah Iya. disampaikan tadi bahwa sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan saat seseorang melupakan sunnah Karena lupa. dalam sholat ya. Jadi sujud sahwi Iya. terletak sebelum salam dan dikerjakan 2 kali sebagaimana sujud biasa. Ini Cak Ning iki dapat mengikuti cara yang telah dicontohkan Nabi Muhammad dalam mengerjakan sujud ini. Selain itu ada juga berbagai dalil yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan sujud sahwi. Ini pertanyaan dari Cak Boy. Terima kasih Cak Boy. Selamat pagi, sugeng enjing Ustazah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pertanyaan dari Cak Boy. Cak Boy ada di Karamunjangan yang ditanyakan. Saya sering lupa rokaat ya. Jadi artinya gini, nggak surat bacaannya semua itu sudah aman gitu ya. Ya, Tapi di tengah-tengah nih, ini sudah misalnya 4 rakaat. Ini dia sudah salam ya, sudah salam 2 rakaat itu berdiri kan ya. Nah, habis itu ini tadi saya sudah salam belum kayak gitu kan. Artinya bukan salam 2 rakaat ya, terus iya, rakaat kedua. Iya. Dan dia lupa gitu, dua lupa. Betul ya, tahiyat awal. Tahiyat awal, terus dia lupa. Nah, ini nambah juga ya, Ustadz ya, Ustazah? Iya betul, karena itu termasuk rukunnya sholat itu. Kalau lupa, belum membaca tahiyat awal, kita menambahkan rakaat. Berdiri lagi, kita sholat yang ketiga, terus duduk tahiyat awal. Itu dihitung 2. Walaupun kita ragu-ragu 2 atau sudah tahiyat awal gitu. Ya. Jadi tambah lagi ya Ustazah. Tapi kalau misalnya enggak gitu gimana Ustazah? Sholatnya tidak ini? Tidak apa-apa, tidak. Iya, tidak apa-apa. Jangan takut untuk tidak sah. Wah, tidak sah itu. Gimana nanti. Itu termasuk godaan juga itu. Saya akan menggoda. Ayo, gak sah. Ulangi lagi. Tidak usah. Tapi kadang-kadang ada juga yang gini loh Ustazah. Dia nggak yakin gitu ya. Daripada nggak sah, dia kembali lagi gitu. Dia nggak nambah. Artinya nggak nambah sujud sahwi kayak gitu tadi ya. Tapi dia kembali lagi di sholat awal gitu. Membatalkan sholat. Iya, jadi sholat lagi dia nggak apa-apa juga. Nggih, monggo membatalkan sholat lagi monggo. Nggih, enggak apa-apa. Dibatalkan terus sholat lagi. Was-was itu namanya lah. Kalau was-was namanya orang was-was, orang lupa ya, namanya manusia. Betul. Tapi kalau misalnya dia ngerasain nggak nyaman ya, atarin was-was ya daripada gitu kan, orang itu kan pengennya khusyuk ya, dan sholatnya dia itu karena Allah dan keinginan dia sholatnya khusyuk dan diterima oleh Allah gitu kan. Tapi kalau misalnya ada kelupaan, tadi kan bisa ada 1 rakaat ditambahkan, itu namanya sujud sahwi itu ya, betul ya Ustazah ya? Betul, iya betul. Tapi jika misalnya di tengah-tengah itu dia merasakan kurang khusyuk ya, atau mungkin kurang khusyuk, kurang yakin, ada was-was ya, membatalkan sholat. Artinya dia memulai dari awal gitu, sholatnya dimulai lagi, membatalkan sholat terus dimulai dari awal, itu enggak apa-apa. Ustazah? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau setiap sholat kita mengulang-ulang lagi, dia jangan diulang-ulang ya. Iya, lebih baik yaitu sujud sahwi aja, dilakukan sujud sahwi. Kalau memang rukunnya kurang, tinggal menambahi rakaatnya, rakaat sholatnya ditambahi gitu aja. Yang simpel-simpel aja, jangan dibikin ruwet ya.
Iya, kalau Islam itu enak, alhamdulillah Iya. kita itu. Allah itu maha Sudah tahu ada ya. dari Kanjeng Nabi. Oh, kalau lupa ini ada sujud sahwi. Wong zamannya Kanjeng Nabi waktu itu Sayyidina Ali juga disuruh sholat khusyuk. Nanti dikasih hadiah surban, warnanya 2. Itu paling khusyuk-khusyuknya orang itu Sayyidina Ali itu. Ya. Itu masih mikir itu air sholat. Saya milih yang putih atau yang hijau ya. Apalagi kita. Iya, iya, iya. Jadi Ustazah, jadi melupakan rakaat saat sholat ya, lupa ya, bukan melupakan, beda ya. Kalau melupakan lupa. itu memang sengaja. Kalau lupa nggak, lupa rakaat saat sholat itu merupakan hal yang wajar. Karena manusia memang tempatnya lupa, hilang. Dan lupa, ya benar. Jadi oleh sebab itu seseorang bisa membaca niat sujud sahwi sebagai ganti ya, sebagai ganti agar tidak mengulang sholat sejak awal. Nah ya, jadi niat sujud sahwi ini boleh dilakukan sebelum salam ataupun sesudah salam. Jadi ini yang daripada tadi ya merasa was-was nggak yakin terus diulang lagi lah. Misalnya kalau misalnya sudah tahiyat akhir gitu diulang kan, wah udah panjang gitu kan. Nah betul. Itu pakai sujud sahwi aja. Jadi seseorang bisa membaca niat sujud sahwi sebagai ganti agar tidak mengulang sholat sejak awal. Jadi niat sujud sahwi ini boleh dilakukan sebelum salam. Jadi sebelum salam ataupun sesudah salam, Ustazah. Jadi sujud sahwi dilakukan untuk ini sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh karena adanya penambahan, pengurangan atau keraguan-raguan, Ustazah. Sujud sahwi itu setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Tapi kalau kita sudah salam terus keingatan, saya tadi belum membaca surat. Kalau jaraknya sebentar, walaupun kita sudah salam, langsung aja kita sujud, tapi takbir dulu. Allahu Akbar, sujud seperti biasa. Terus bacaannya subhanallah mulai tadi. Duduk lagi seperti sujud lagi gitu, sujud 2 kali. Gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Iya. Ya. Jadi sujud sahwi ini dilakukan untuk memperbaiki ya, untuk menyempurnakan sholat tersebut agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa sujud sahwi beserta cara melaksanakannya itu sangat penting untuk diketahui begitu ya. Jadi ada doa-doanya juga. Nah, luar biasa apa yang disampaikan ini. Jadi Allah seperti disampaikan Ustazah, Allah ini memberikan nikmat kepada para hamba-hambanya dengan mengutus nabinya dari kalangan manusia sehingga memungkinkan bagi mereka untuk meniru beliau dalam semua peristiwa kehidupan. Termasuk ini Ustazah saat beliau lupa dalam pengerjaan sholat sehingga umatnya bisa meniru apa yang beliau lakukan ketika terlupa dalam sholat. Yang terpenting kalau kita nawaitunya untuk menghadap Allah, kita sholat. Takbirnya kita sudah diniatkan yang khusyuk, alhamdulillah sudah masuk takbiratul ihramnya. Terus kemudian kita lupa, ya itu sudah dikoda gitu aja. Kita tetap sholat, jangan sampai nggak sholat. Karena sholat itu tiang agama. Leres. Jadi ya lakukan memang dengan fokus ya, konsentrasi. Jadi kan kita ini sibuk ya, misalnya sibuk, kemudian banyak yang dipikirin dan macam-macam. Tapi di dalam sholat ya, waktu yang mungkin 5-10 menit ini fokus gitu loh. Ya, mungkin yang lain-lain kan kita banyak tuh dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan ini. Nah, tapi kalau sholat ya butuh 5-10 menit misalnya, seperti kita fokus. Mau 5-10 menit aja kok nggak bisa konsen ya. 10 menit. Misalnya kalau sholat kan 5-10 menit misalnya. Mungkin 3 menit. Lah ya makanya. Kalau sholat sendiri ya. Masa 5-10 menit waktu sholat kita nggak bisa konsen kayak gitu kan? Iya, jadi untuk mencoba fokus ya, berusaha untuk fokus. Pikiran kita, hati kita, semuanya untuk Allah di saat kita ibadah. Kita bisa bermanja-manja sama Allah di saat kita sholat ya. Jadi fokusnya bukan kemana-mana, tapi fokusnya
hanya kepada Allah. Oke, Ustazah, terima kasih banyak yang sudah disampaikan tentang sujud sahwi. Tapi sebelum kita tutup ya untuk Cahaya Pagi, monggo kesimpulannya. Silakan Ustazah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesimpulannya Ustazah. Oh, kesimpulannya. Sedikit. Baik. Kesimpulannya, menurut hadis terdapat dua macam pelaksanaan sujud sahwi, ialah sujud dilakukan sebelum salam. Itu menurut Abdullah bin Buhaina. Dan setelah salam menurut Abu Hurairah. Keduanya berlandaskan hadis riwayat Imam Muslim dengan didukung oleh Bukhari lainnya. Seperti Imam Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan kedua hadis tersebut bernilai sahih makbul dan tidak bertentangan secara bil makna. Ngoten mawon. Matur nuwun Ustazah Nursia. Apa yang disampaikan mudah-mudahan jadi pencerahan kita semua. Kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih berkualitas. Matur nuwun dan Ustazah menebar kebaikan-kebaikan kembali kepada semua umat ya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik, Matur nuwun Ustazah Nursia. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.